Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin bercerita kembali, yaitu tentang backpacker traveling. Enakan solo traveling atau join open trip? Ya, traveling konsep backpacker, enaknya solo traveling atau join open trip. Saya ambil studi case-nya itu kita traveling ke Singapura. Nah, buat teman-teman semua yang baru kenal saya Fauzi Ganim. Saya owner dari reflytrip.id, travel agent khusus untuk trip-trip Asia dan religi, juga beberapa trip domestik. Konten ini sengaja saya buat karena saya yakin pasti banyak yang masih merasa bingung jika harus memilih, ya, ingin traveling ke luar negeri lewat solo traveling atau join open trip. Open trip itu trip gabungan, ya, trip gabungan, kita join ikut travel agent kemudian join bersama-sama seperti itu. Nah, kenapa sih Singapura yang menjadi studi case destinasi? Karena orang Indonesia jika keluar negeri pasti first time Singapura gitu kan. Yang paling mudah, yang paling efisien dari segi transportasi karena dekat dengan Indonesia. Kemudian yang menawarkan suasana yang modern, sebuah kota yang modern dan enak untuk jadi spot-spot foto, ya, karena Singapura adalah salah satu negara maju di Asia Tenggara. Nah, lalu bagaimana pilihannya jika teman-teman ingin traveling secara backpacker? Backpacker itu artinya kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang fasilitas yang bukan jelek tapi serba hemat, ya. Serba hemat. Contoh misalkan kita memilih maskapai pesawat yang low cost carrier seperti AirAsia, kemudian Lion Air, Tiger, Jetstar. Nah, itu low cost carrier. Dan kemudian selama di Singapura itu transportasinya menggunakan MRT, ya, kereta. Dan kita stay-nya juga bukan di hotel, tapi di hostel. Nah, itu barangkali teman-teman juga udah ada yang tahu, ya. Kemudian bagaimana makan, ya? Makannya kita di food street, di restoran sekitar hostel yang kelasnya kelas kalau di Indonesia itu nasi padang, warteg kayak gitu. Bukan di tempat resto yang mewah gitu kan. Atau makan di fast food seperti KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan kan, it's okay kalau teman-teman misalkan sudah pernah naik pesawat, kemudian bisa check in lewat hotel lewat Traveloka atau tiket.com. Nah, yang jadi persoalan itu kan, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah teman-teman mau jalan sendiri? Mungkin teman-teman bisa dari segi bahasa English gitu kan, atau misalkan teman-teman mau join grup bersama travel agent, ya, open trip gitu kan. Nah, ini sebetulnya kuncinya cuma satu sebetulnya. Kuncinya itu cuma di pengarah, ya, tour leader lah. Kalau kita di travel agent tuh punya tour leader yang mengarahkan. Tentu saja ketika teman-teman jalan sendiri ke Singapura tanpa didampingi oleh orang yang mengarahkan perjalanan, yang sudah expert, yang sudah punya pengalaman, itu jauh berbeda jika teman-teman tanpa dengan adanya guide. Tanpa adanya guide itu pasti beda. Bedanya gimana? Bedanya sudah pasti kalau teman-teman jalan sendiri, teman-teman itu akan wasting time, ngabis waktu dengan bertanya, mencari-cari jalan, sehingga apa? Sehingganya
berharap efisiensi tapi ternyata tidak maksimal dalam perjalanannya. Itu salah satu reason lah, alasan. Atau mungkin yang tadinya ingin berhemat dari segi makan, ternyata teman-teman salah masuk restoran, salah memilih tempat makan, ternyata tempat makannya mahal. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau persoalan-persoalan itu sudah bisa diselesaikan, maka ya jalan saja sendiri, nggak jadi masalah. Nah, enaknya memang kalau join trip bersama travel agent, join open trip, gabungan, konsorsium dan lain sebagainya, itu sudah ada tour leader yang expert lah, yang sudah punya experience untuk membantu teman-teman. Dan enaknya memang check-in hotel di support, check-in pesawat di support, kemudian dicarikan tempat makanan yang oke, terus udah punya itinerary yang memang tahu rutenya. Karena naik MRT ini dari pengalaman saya selama hampir 5 tahun ngetrip setiap bulan ke Singapura, ya kalau kita udah berkali-kali tak paham betul. Tapi buat teman-teman yang awal itu pasti akan mencari-cari. Karena saya 1, 2, 3, 4 kali itu juga masih bingung mana kita harus transit di mana, kita harus pilih jalur apa, South Line, West Line, East Line gitu kan. Kan itu sesuai dengan jalurnya kan. Dan setiap destinasi pun itu disesuaikan dengan jalurnya. Maka kita harus paham betul rutenya. Terus bagaimana di mana kita membeli tiket MRT, karena kan tidak semua tiket MRT itu tersedia di stasiun. Hanya ada stasiun-stasiun besar saja yang bisa kita membeli tiket khusus tourist pass. Nah, kemudian ada lagi strategi seperti misalkan teman-teman mau di imigrasi, ya kan? Karena ini menjadi note ya teman-teman, buat yang cowok apalagi punya nama seperti saya, misalkan Muhammad Fauji. Itu saya langganan masuk imigrasi gitu kan. Walaupun sudah berkali-kali masuk tapi langganan. Maka tidak heran saya membawa 2 paspor. Jadi paspor yang lama saya bawa, paspor baru juga saya bawa. Ketika saya harus masuk ke Immigration Office Singapura, saya tinggal kasih aja paspor yang lama. Jadi dia udah tahu, oke. Jadi gampang lolos. Cuma kan yang jadi persoalan adalah ketika liburan Anda itu adalah first time, ya, pertama kali datang ke Singapura, paspor masih kosong gitu kan, belum ada cap. Nah, ini yang jadi challenge tersendiri gitu kan. Karena pasti pertanyaan di Imigrasi Office Singapura itu akan detail banget buat teman-teman yang baru ya, apalagi yang namanya ini tanda kutip ya, masih ada itunya. Nah, apa aja sebetulnya yang biasa ditanya di imigrasi itu, ya seperti stay-nya di mana, hotelnya di mana, terus kontak hotelnya, kalau udah booking via online kode bookingnya, terus pulang kapan, naik pesawat apa, jam berapa, itu detail, ada tiketnya harus dilihatkan. Nah, seperti itu teman-teman harus bisa menjelaskan sehingga mereka, atau kalau misalkan reasonnya itu nggak masuk akal buat mereka bisa-bisa aja langsung deportasi pulang gitu. Nah, itu ada kejadian, saya pernah ada tamu yang dipulangkan nggak bisa masuk. Nah, itu salah satu hal. Terus peraturan-peraturan selama di Singapura, tidak boleh ngerokok di sembarang tempat, tidak boleh buang sampah di sembarang tempat, dan lain-lain sebagainya. Itu pun harus teman-teman benar-benar pelajari. Karena salah sedikit, wah, itu bisa bahaya kan. Nah, dengan adanya tour guide, sebetulnya tour leader sebetulnya bisa membantu teman-teman. Tapi itu kan memang ini subjektif karena saya sebagai owner dari travel agent yang bermain di open trip Asia, tentu menyarankan buat teman-teman join open trip. Tapi kalaupun misalkan mau jalan sendiri juga nggak jadi masalah. Kan ini juga ceritanya adalah sharing ya. Sharing kalau misalkan teman-teman mau traveling backpacker, itu lebih baik solo traveling atau join open trip. Nah, itu aja sharing
dari saya kali ini semoga informatif dan bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti ke depan saya akan sharing-sharing lagi tentang pengalaman liburan saya, pengalaman saya juga menjalankan bisnis di travel agent. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, semoga terus berkembang. Dan jangan lupa klik loncengnya serta kasih like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.